Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Eti dengan Stanbook A1H1 20081, jurusan PG PAUD dari Universitas Halwaleo. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi pengantar pendidikan dari bab 5 sampai bab 9. Adapun materi pertama yang akan saya bawakan yaitu Bab 5, pengertian, fungsi, dan jenis-jenis lingkungan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu pengertian dan fungsi lingkungan pendidikan. Pendidikan merupakan suatu proses yang kompleks dan melibatkan berbagai pihak, khusus keluarga, sekolah, dan masyarakat, sebagai lingkungan pendidikan yang dikenal sebagai tripusat pendidikan. Sedangkan fungsi lingkungan pendidikan adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya seperti fisik, sosial, dan budaya, utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang optimal. Nah, yang kedua yaitu tripusat pendidikan. Manusia sepanjang hidupnya selalu akan menerima pengaruh dari 3 lingkungan yang utama yaitu, yang pertama keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan saudara. Sedangkan yang kedua yaitu sekolah. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Yang ketiga, masyarakat. Nah, fungsi masyarakat sebagai pusat pendidikan yang sangat tergantung pada taraf dan perkembangan masyarakat itu beserta sumber-sumber belajar yang tersedia di dalamnya. Yang ketiga yaitu pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Nah, perkembangan peserta didik seperti juga tumbuh kembang anak pada umumnya dipengaruhi oleh berbagai faktor yakni membimbing, mengajar, dan melatih. Selanjutnya saya akan memaparkan materi yang bab 6, aliran-aliran pendidikan. Yang pertama yaitu aliran klasik dan gerakan baru dalam pendidikan. Nah, aliran-aliran klasik dalam pendidikan dan pengaruhnya terhadap pemikiran pendidikan di Indonesia. Yang pertama, pengajaran alam sekitar. Nah, pengajaran alam sekitar ini yaitu gerakan pendidikan yang mendekatkan anak dengan sekitarnya. Yang kedua, pengajaran pusat perhatian. Nah, pengajaran pusat perhatian, anak harus dididik untuk dapat hidup dalam bermasyarakat dan anak harus diarahkan kepada pembentukan individu atau anggota masyarakat. Yang ketiga yaitu sekolah kerja. Nah, sekolah kerja ini yaitu gerakan sekolah kerja dapat dipandang berbagai titik kulminasi dari pandangan-pandangan yang meningkatkan keterampilan dalam pendidikan. Yang keempat, pengajaran proyek. Nah, pengajaran proyek akan membuahkan kemampuan untuk memandang dan memecahkan persoalan. Yang kelima yaitu pengaruh gerakan baru dalam pendidikan terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Yang kedua yaitu 2 aliran pokok pendidikan di Indonesia. Kajian tentang berbagai aliran dan atau gerakan pendidikan itu akan memberikan pengetahuan dan wawasan histori kepada tenaga kependidikan. Yang pertama, pengaruh kebangsaan taman siswa, yaitu asas dan tujuan taman siswa. Perguruan kebangsaan taman siswa mempunyai tujuan asas perjuangan untuk menghadapi pemerintah kolonial Belanda serta sekaligus untuk mempertahankan kelangsungan hidup bersifat nasional dan demokrasi. Yang kedua yaitu ruang pendidikan INS Kayu Tanam, yaitu asas-asas ruang pendidikan INS Kayu Tanam. Yang pertama, berpikir logis dan rasional. Yang kedua, keaktifan atau kegiatan. Yang ketiga, memperhatikan pembawaan anak. Selanjutnya saya akan memaparkan materi bab 7 yaitu permasalahan pendidikan. Yang pertama yaitu permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya. Nah, pada dasarnya ada 2 masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan, yaitu yang pertama, bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidik. Sedangkan yang kedua, bagaimana pendidik dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk ke dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kedua yaitu jenis permasalahan pokok pendidikan. Yang pertama, masalah pemerataan pendidikan. Masalah pemerataan pendidikan timbul
timbul apabila masih banyak warga negara, khususnya anak usia sekolah, yang tidak dapat ditampung di dalam sistem atau lembaga pendidikan karena kurangnya fasilitas pendidikan yang tersedia. Yang kedua, masalah mutu pendidikan. Mutu pendidikan dipermasalahkan jika hasil pendidikan belum mencapai taraf seperti yang diharapkan. Yang ketiga, masalah efisiensi pendidikan. Masalah efisiensi pendidikan mempersoalkan bagaimana suatu sistem pendidikan mendayagunakan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, sedangkan yang keempat, masalah relevan pendidikan. Masalah relevan pendidikan ini mencakup sejauh mana sistem pendidikan dapat menghasilkan luaran yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Ketiga yaitu pemecahan masalah mutu pendidikan. Pada dasarnya, upaya pemecahan masalah mutu pendidikan bersasaran pada perbaikan komponen pendidikan. Upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik. Selanjutnya saya akan memaparkan materi bab 8 yaitu Sistem Pendidikan Nasional. Yang pertama, kelembagaan, program, dan pengelolaan pendidikan. Seperti yang kita ketahui, pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik agar dapat berperan aktif dan positif dalam hidupnya sekarang dan yang akan mendatang. Kelembagaan pendidikan. Nah, pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok pekerjaan. Yang kedua yaitu upaya pembangunan pendidikan nasional. Nah, yang pertama, dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional. Dasar dan aspek legal pembangunan pendidikan nasional berupa ketentuan-ketentuan yuridis yang menjadi dasar, acuan, serta mengatur penyelenggaraan sistem pendidikan nasional seperti Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan lain-lain. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan materi bab 9 atau bab terakhir yaitu pendidikan dan pembangunan. Yang pertama, asesiensi pendidikan dan pembangunan serta titik temunya. Nah, pendidikan merupakan usaha ke dalam diri manusia. Nah, sedangkan pembangunan merupakan usaha keluar dari diri manusia. Yang kedua, sumbangan pendidikan pada pembangunan. Nah, sumbangan pendidikan terhadap pembangunan dapat dilihat pada berbagai segi. Yang pertama, segi sasaran pendidikan, segi lingkungan pendidikan, segi jenjang pendidikan, dan segi pembidangan kerja atau sektor kehidupan. Yang ketiga yaitu pembangunan sistem pendidikan nasional. Pada bagian ini akan ditemukan dua hal. Yang pertama, mengapa sistem pendidikan harus dibangun? Tujuan pendidikan harus dibangun adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia yang seutuhnya, yaitu bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, memiliki pengetahuan, sehat jasmani dan rohani, memiliki budi pekerti luhur, dan lain-lain. Yang kedua yaitu wujud membangun sistem pendidikan. Sistem pendidikan meliputi banyak aspek yang satu sama lain berkaitan erat, yaitu yang pertama aspek filosofi dan keilmuan, yang kedua aspek yuridis atau perundang-undangan, dan yang ketiga aspek struktur. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.